Selamat datang di kisah horor 77. Tempat di mana cerita biasa bisa berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kamu bayangkan. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe, beri like, dan tulis komentarmu di bawah jika kamu punya pengalaman horor. Sekarang, matikan lampu dan siapkan dirimu. Namaku Sinta. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah ini sederhana. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur kecil di belakang. Letaknya agak terpencil di ujung gang yang jarang dilalui orang. Malam itu, hujan turun tanpa henti sejak sore. Udara terasa lembab dan dingin. Sekitar pukul 9, listrik padam di seluruh lingkungan. Rumah-rumah tetangga gelap gulita, hanya sesekali terlihat cahaya lilin dari balik jendela mereka. Aku duduk di ruang tamu, membungkus tubuh dengan selimut tipis sambil membaca buku. Lilin kecil di meja mengeluarkan cahaya kuning temaram yang bergoyang setiap kali angin menyusup dari celah pintu. Suara hujan di atap seng bercampur dengan gesekan dahan pohon di halaman depan. Kadang bunyinya seperti ada seseorang yang berjalan perlahan-lahan mengitari rumahku. Sekitar pukul 11 malam, ketika mataku mulai terasa berat, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Awalnya pelan. Lalu, setelah beberapa detik, terdengar lagi, lebih keras. Aku menahan napas. Siapa yang datang larut malam begini? Aku mendekat pelan. Siapa? Tanyaku dari balik pintu. Suara lirih menjawab, hampir tenggelam oleh derasnya hujan. "Bu, saya kehujanan. Boleh numpang berteduh sebentar?" Suara itu memohon, namun entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Dengan ragu, aku membuka pintu. Seorang wanita muda berdiri di sana, basah kuyup. Rambutnya panjang terurai, menempel di wajahnya yang pucat. Baju putih tipis melekat di tubuhnya, meneteskan air ke lantai. Matanya menatap kosong, tanpa ekspresi. Aku mempersilahkannya masuk. Dia melangkah pelan, meninggalkan jejak air di lantai. Aku memberinya handuk dan berkata, "Pakai ini, nanti masuk angin." Dia duduk di kursi dekat lilin. Aku mencoba mengajaknya bicara. "Kamu dari mana?" "Dari jauh." Jawabnya singkat. "Mau kemana?" "Hanya berteduh sebentar." Jawabannya datar tanpa emosi. Aku pergi ke dapur untuk membuat teh hangat. Saat mengambil gula, aku mendengar sesuatu. Suara kursi bergeser di ruang tamu. Aku bergegas kembali, tapi kursinya kosong. Pintu depan masih tertutup rapat. Tidak ada jejak kaki menuju ke sana. Semua jendela terkunci dari dalam. Di atas meja, handuk yang tadi kuberikan kini basah dingin dan mengeluarkan bau tanah basah yang menyengat. Aku mencari ke semua ruangan, tidak ada siapa-siapa. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk memeluk lutut di ruang tamu. Lilin menyala sampai habis, ditemani suara hujan. Keesokan paginya aku menceritakan semuanya pada Bu Rini, tetangga di sebelah. Wajahnya langsung pucat. "Bu Sinta, setahun lalu, tepat di depan rumah ini, ada kecelakaan. Seorang wanita muda tertabrak mobil saat hujan deras. Dia pakai baju putih, persis seperti yang ibu ceritakan." Aku tercekat. Bu Rini menatapku serius lalu berkata pelan, "Kemarin malam, jam 11, itu tepat 1 tahun sejak kematiannya." Aku merasa darahku membeku. Tapi saat aku kembali ke rumah siang itu, aku melihat sesuatu di lantai dekat pintu. Sebuah kalung perak berbentuk hati, basah, dengan lumpur yang sudah mulai mengering. Aku tak pernah punya kalung seperti itu.
Saat memungutnya, tiba-tiba tercium bau tanah basah, persis seperti bau yang keluar dari handuk semalam. Dan dari ujung lorong, aku mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Kalau kamu yang ada di posisiku, apakah kamu akan tetap membukakan pintu? Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Di kisah horor 77.